yang memimpin langsung jalannya operasi pembebasan sandera di Irian Jaya menyatakan ABRI langsung mengambil alih komando begitu Palang Merah Internasional ICRC gagal menjadi mediator. Selain itu, operasi militer yang menewaskan 9 anggota GPK Irian Jaya itu. Operasi Seroja pada Desember 1975 merupakan operasi militer terbesar yang pernah ditangani oleh Tentara Nasional Indonesia. Pada saat itu, terjadi perang saudara di Timor Timur, hingga mengharuskan ribuan prajurit Indonesia diterjunkan. Hampir setengah kekuatan personel yang dikirim ke bumi Lorosai harus gugur di medan perang atau dinyatakan hilang. Meski sebagian besar prajurit baru saja menyelesaikan pendidikan militer dan menjalani pertempuran pertama, namun tak menyurutkan semangat serta daya tempur yang terlibat. Tentu saja, setelah pertempuran itu, banyak AKABRI yang mulai pensiun dan mulai menapaki lembaran baru di pemerintahan Indonesia. Namaku Bapak Akmil yang akan menjadi host kalian. Episode kali ini kita akan membahas tentang siapa saja mantan AKABRI yang menjadi presiden dan menteri. Inilah channel Bangsa Indonesia. Yang pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Tidak ada yang tak kenal dengan nama Pak Luhut. Orang paling berpengaruh di RI dan selalu memiliki rangkap jabatan ini merupakan mantan Komando Kopi A, Komando Pasukan Sandi Yuda dengan pangkat Letnan 1 Infanteri. Beliau juga pernah bertugas saat perebutan Timor Timur. Sebuah tugas negara dengan momen tak akan terlupakan. Jika tak ada berubah rencana, Luhut menjadi perwira pertama yang menginjakkan kaki di Timor Timur. Tetapi, kehormatan itu jatuh pada dua perwira Yonif Linut 501 Kostrat, yakni Lettu Infanteri Larbadio dan Letnu Infanteri Hara Cokro. Pada hari pertama, Luhut harus merelakan 16 personel anggota Kopas Sanda kehilangan nyawa, serta sejumlah anak buah lainnya yang tewas terus bertambah hingga operasi Seroja berakhir. Kini, alumni TNI ini tak lagi bergerilya di hutan dan menembaki musuh. Pak Luhut menerima jabatan di pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga yang terakhir menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024. Yang kedua, ada Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih akrab disapa SBY merupakan prajurit yang paling tenar tanah air. Menantu Letnan Jenderal TNI Sarwo Edi Wibowo ini terlibat dalam berbagai pertempuran melawan Fretilin dan Tropas di pegunungan, serta sejumlah pertempuran penting lain. Kala bertugas di Timor Timur, SBY masih berpangkat Letnan 2. Dia memimpin pasukan untuk pembersihan terhadap gerakan Fretilin dan Tropas yang mengganggu, usai Timor Timur masuk bagian provinsi ke-27 Indonesia. Sepulang dari pertempuran besar itu, SBY menerima kedudukan penting di TNI hingga menjadi anak buah dari Sutiyoso di Kodam Jaya, serta ditunjuk menjadi anggota DPR pada masa Orde Baru hingga era reformasi bergulir. SBY sempat menjadi menteri lalu mendirikan Partai Demokrat hingga membawa namanya menjadi orang nomor 1 di tanah air. Dengan masa jabatan 2 periode, yakni pada tahun 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2014. Yang ketiga ada Prabowo Subianto. Beliau selepas lulus dari Akademi Militer di Magelang pada tahun 1974, sebagai seorang anak tua, ia menjadi salah satu komandan operasi termuda dalam sejarah Angkatan Darat saat memimpin operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Karirnya melejit setelah menjabat sebagai Wakil Komandan Detasemen Penanggulangan Teror di Komando Pasukan Khusus pada tahun 1983. Pada tahun 1996, Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal pada Kop tersebut. Saat menjabat, ia memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma. Ketika jatuhnya Presiden Soeharto, ayah mertuanya, pada bulan Mei 1998, Prabowo sedang menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis. Sekarang, Prabowo Subianto ditunjuk dan dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019 untuk membantu tugas Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024. Sutiyoso. Beliau merupakan tokoh senior dan legendaris TNI. Sutiyoso, sebagai prajurit Kopas Sanda yang telah terjun ke Timor Timur, melakukan penyusupan sebelum operasi Seroja digelar. Selain itu, Sutiyoso datang untuk kali kedua ke bumi Timor Lorosai untuk melatih militer sejumlah pemuda Timor Timur yang ingin bergabung dengan Indonesia. Para pasukan Sutiyoso kali itu tak ada yang mengenakan seragam militer. Sebagian besar menyamar sebagai mahasiswa atau turis dengan celana jeans.
hingga dijuluki sebagai Blue Jean Soldiers yang pernah kita bahas pada episode sebelumnya. Operasi rahasia itu dinamai Operasi Flamboyan dan disebut terlibat dalam kasus Bali Bull 5. Usai pensiun dari dunia militer, Sutioso menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 2 periode dan Kepala Badan Intelijen Negara. Sayangnya, ambisi sebagai capres gagal, sebab Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia hanya menerima 1% suara pada waktu itu. Itulah beberapa para prajurit lulusan Akabri yang telah berhasil melewati pertempuran besar dan menduduki jabatan tinggi negara. Kami harap kalian tarik dengan topik kami hari ini, dan agar kalian tak ketinggalan topik menarik kami lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @bangsafakta agar kalian tak ketinggalan topik fakta unik yang akan selalu kami update setiap harinya. Namaku Bapak Akmil dari channel Bangsa Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.